Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Dr. Suparman, SEMSI, sebagai penguji. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin 24 Juni tahun 2024, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Yohan NIM C203-19017 dengan judul Determinan Kurs Rupiah terhadap Mata Uang Negara Mitra Dagang Utama periode 2010 Triwulan 1 sampai dengan 2022 Triwulan 2. Tim penguji memasuki ruang sidang. Assalamualaikum. Keluarganya Yohan. Keluarganya Yohan ya. Iya. Selanjutnya Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Jayani Nurdin, SEMSI. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Promovendus yang saya muliakan, hari ini adalah hari pelaksanaan ujian terbuka. Tentunya saya berharap dalam ujian ini saudara Promovendus mohon tunjukkan kemampuan Anda dalam memberikan jawaban atas pertanyaan maupun pernyataan yang diajukan oleh para penguji. Dan alhamdulillah pada hari ini penguji kita, penguji eksternal Bapak Profesor Dr. FX Sugianto, Sarjana Ekonomi, sudah hadir di tengah kita. Terima kasih Prof, sudah hadir yang kedua kalinya ya. Semoga selama Profesor ada di Kota Palu, kami doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pula yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Adam Malik selaku sekretaris tim penguji, sekaligus sebagai sekretaris tim penguji dan juga direktur pasar sarjana. Yang saya hormati Profesor Dr. Pak Tatope, Sarjana Ekonomi, sebelah kanan saya, sebagai promotor. Selanjutnya Dr. Edi Takwa, Sarjana Ekonomi MSI. Terima kasih Prof. Pak Edi. Dr. Nuhdiatul Huda Mangun, ini yang diuji oleh Prof. Siganto ya. Saya sama Ibu Inul ini satu angkatan, jadi sejak kuliah di Tadulako sampai sekarang. Yang saya hormati Dr. Hairul Anam, terima kasih. Juga Pak Dr. Iwan Tanjung. Oh, ada yang sebagai tamu. Terima kasih. Saya kira tadi juga penguji. Baik, Bapak Ibu sekalian, para penguji yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian hari ini untuk membaca kapsalnya, saya mohon kepada sekretaris untuk memberikan suatu keputusan. Silakan Pak Sekretari. Baik, Prof. Terima kasih. Ketua dan Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, izinkan saya membacakan keputusan Direktur Pasar Sarjana Universitas Tadulako nomor 2487 garing UN 28/4 garing KM garing
tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi S3 Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian terbuka di bawah ini nama Yohan NIM C203-19017 program studi doktoral ilmu ekonomi, judul penelitian determinan kurs rupiah terhadap mata uang negara mitra dagang utama periode 2010-2022. Tim pelaksana 1. Profesor Dr. Jayani Nurdin SE MSI Ketua, Sekretaris Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MNC Ibu Asian Engineer, Profesor Dr. FX Sugiarto SE MS sebagai penguji eksternal, Dr. Edi Takwa SE MSI sebagai penguji internal, Dr. Nudiatul Huda Mangun SE MSI sebagai penguji anggota, Dr. Suparman SE MSI sebagai penguji anggota, Profesor Dr. Rerpol Patatope SE sebagai promotor dan pada hari ini juga sebagai penguji, dan Bapak Dr. Herul Anam SE MSI co-promotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan dialokasikan melalui sistem pembayaran remunerasi. Pelaksanaan sidang ujian terbuka secara offline. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagai berikut mana mestinya. Ditetapkan di Palu tanggal 19 Juni 2024. Adam Malik, Direktur Pasca Sarjana, tanda tangan dan distemper. Terima kasih, silakan Pak. Terima kasih Saudara Sekretaris sekaligus Direktur Pasca. Dari Zoom kita juga diikuti oleh Dr. Suparman. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Suparman. Dr. Suparman, nanti menyesuaikannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ujian hari ini akan saya buka dengan memohon perlindungan taufiq dan hidayah ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya membuka sidang promosi doktor atas nama Saudara Yohan dengan nomor induk mahasiswa C 203-19017 program studi doktor ilmu ekonomi dengan judul determinan kurs rupiah terhadap mata uang negara mitra dagang utama periode 2010-2022 dengan revisi yang akan dibuka. Selanjutnya saya mempersilakan kepada saudara promotor Promopendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promopendus. Saya persilakan Profesor Patatope. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan ujian Prof. Jayani Nurdin dan Sekretaris Sidang Ujian Prof. Dr. Adam Malik. Yang saya hormati oponen eksternal Profesor Dr. FX Sugianto SMS. Yang saya hormati oponen internal Dr. Edi Takwa SMSI, Dr. Nudiatul Huda Mangun SMSI, dan Dr. Suparman SMSI. Atas nama tim promotor, izinkan saya membacakan pertanggungjawaban akademik Saudara Promopendus mulai dari identitas diri sampai kelayakan disertasi untuk diujikan pada sidang ujian terbuka pada pagi hari ini. Yang pertama, nama Promopendus Yohan SE MSI, nomor induk mahasiswa C203-19017, tempat tanggal lahir Lero 24 Maret 1980, alamat Jalan Anoa 2 nomor 8B, Kelurahan Tetura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah. Nama istri Weldiana Arasid, sarjana ekonomi. Tempat tanggal lahir Kupang 30 Juli 1985. Nama anak-anak 1. Sine Caroline, 2. Aaron Sin William. Propendus menyelesaikan pendidikan sekolah dasar SD IPRES di Lero tahun 92, SMP dan SMA diselesaikan di Toaya pada tahun 1995. Kemudian tamat S1 pada tahun 1998. Propendus menyelesaikan sarjana ekonominya di Universitas Sadulako, lalu melanjutkan pendidikan pada program S2, studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Diponegoro tahun 2010. Propendus terangkat sebagai pegawai negeri sipil CPNS pada tahun 2006. Sebagai pegawai negeri sipil, jabatan fungsional asisten ahli di Fakultas Ekonomi terhitung sejak 1 April 2006. Sebagai sekretaris lab jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada tahun 2007. Sebagai anggota penjaminan mutu Universitas Sadulako 2011-2012. Sebagai koordinator divisi 4 penjaminan mutu tahun 2013. Sebagai anggota divisi 4 LPPMP Universitas Sadulako. Sementara jabatan fungsional lektor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sadulako terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018. Bapak-bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, Saudara Propendus telah menulis karya ilmiah yang relevan dengan disertasi Propendus yang dipublikasikan pada jurnal internasional. Dan hari ini Saudara Propendus akan mempresentasikan disertasinya dengan judul Determinan Kurs Rupiah terhadap mata uang negara mitra dagang utama periode 2010 kuartal 1 sampai 2022 kuartal 2. Propendus melakukan penelitian melalui penyesuaian dalam pendekatan moneter versi harga fleksibel dengan memasukkan variabel guncangan kondisi saat sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 sebagai struktural break dalam lengkapi asumsi model moneter versi harga fleksibel serta mengembangkan model penelitian sebagai bentuk penyesuaian dalam model ekonometrik berbasis regresi data funnel dengan memasukkan variabel struktural break guna mendalami pergerakan kurs real rupiah terhadap mata uang 4 negara mitra dagang yaitu yen, dolar, yuan dan Singapura dolar. Lalu tujuan penelitian yang disampaikan oleh Propendus yang pertama memberikan gambaran dan analisis pergerakan kurs nilai rupiah terhadap yen, yuan, Singapura dolar dan US dollar serta sejumlah variabel independen yang terdiri dari variabel relatif untuk jumlah uang yang beredar secara real, inflasi, tingkat suku bunga real, pendapatan nasional real, ekspor impor dan struktural break dengan batasan periode 2010 mulai dari kuartal 1 sampai dengan tahun 2022 kuartal 2. Kedua, menghitung besaran perbedaan pembayaran kurs real rupiah terhadap 4 mata uang mitra dagang sebagai akibat dari perubahan pada variabel relatif yang diproksi dari variabel jumlah uang yang beredar, inflasi, tingkat suku bunga real, pendapatan nasional real, ekspor, impor, dan struktural break dengan batasan periode 2010 kuartal 1 sampai dengan 2022 kuartal 2. Ketiga, menghitung pengaruh variabel relatif yang diproksi dari variabel jumlah uang beredar real, inflasi, tingkat suku bunga real, pendapatan nasional real, ekspor, impor, dan struktural break terhadap pergerakan kurs real rupiah dengan 4 mata uang negara mitra dagang dengan batasan periode 2010 kuartal 1 sampai dengan 2022 kuartal 2 secara bersama-sama dan secara parsial. Adapun kebaharuan dalam penelitian ini yaitu memasukkan variabel struktural break sebagai penyesuaian dalam melengkapi asumsi model moneter versi harga fleksibel serta pengembangan model penelitian sekaligus
penyesuaian dalam model ekonometrik berbasis regresi data panel sebagai kontribusi sekaligus kebaruan dalam penelitian mengenai determinan kurs rupiah terhadap mata uang negara mitra dagang utama periode 2010 kuartal 1 sampai dengan 2022 kuartal 2. Setelah segala ketentuan persyaratan akademik dan tim promotor mencermati kembali secara saksama substansi dari isi disertasi, mulai dari landasan konseptual, metode penelitian, sampai kepada pembahasan dan kebaruan yang menjadi tujuan Promovendus, maka tim promotor berkesimpulan bahwa disertasi ini layak untuk diujikan pada sidang terbuka pada hari ini. Meskipun demikian, isi disertasi ini dipandang layak oleh tim promotor untuk diujikan. Kelulusan Promovendus diserahkan sepenuhnya kepada integritas dan otoritas akademik para penguji di dalam ujian disertasi terbuka ini. Demikian penyampaian isi pertanggungjawaban akademik ujian terbuka disertasi. Atas perhatian Bapak dan Ibu tim penguji ujian terbuka diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Profesor Dr. Akatope selaku promotor yang sudah membacakan riwayat dari Promovendus. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Promovendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi paling lama 10 menit. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam siang bagi kita semua. Pada kesempatan ini izinkan Promovendus menyampaikan ringkasan dari temuan yang dimuat di dalam naskah disertasi dengan judul Determinan Kurs Rupiah Terhadap Mata Uang Negara Mitra Dagang Utama periode 2010 triwulan pertama sampai dengan 2022 triwulan kedua. Adapun beberapa hal yang menjadi latar belakang di dalam penelitian yang dilakukan oleh Promovendus. Yang pertama adalah tujuan setiap negara berupaya untuk menjaga kestabilan mata uangnya. Hal ini tidak lepas dari apa yang dihadapi oleh Indonesia yang secara nasional menempatkan kurs mata uang dalam kondisi diupayakan berada dalam kondisi stabil, sebagaimana menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh Bank Indonesia. Hal ini menempatkan kestabilan kurs rupiah sebagai suatu hal yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian secara nasional yang didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mayasdi et al. Tahun 2021, Oxcoe dan Harvey tahun 2009, Sugiharti et al. Tahun 2020. Dalam penelitian ini Promovendus menempatkan secara spesifik mata uang yang diamati adalah kurs rupiah terhadap 4 mata uang negara mitra dagang, yaitu Yuan, Cina, kemudian dolar Amerika, Yen, Jepang, dan Singapura dolar. Pertimbangan penting bagi Promovendus memilih 4 negara didukung oleh temuan yang dilakukan oleh Dan dan Schwab tahun 2008, Das 2019, Dan et al. 2016, dan Edward yang menyatakan bahwa 4 negara ini memiliki sistem yang masuk dikategorikan sebagai floating exchange rate system atau rezim kurs mengambang. Selain itu, fenomena yang menarik adalah ketika terjadi pandemi COVID yang ditandai oleh pergerakan kurs rupiah terhadap mata uang 4 negara mitra dagang mengalami gejolak yang mengarah kepada depresiasi yang ditunjukkan oleh grafik 1, di mana mata uang ini mengalami pergerakan yang berbeda dari periode yang sebelumnya. Periode ini yang dimulai dari 2010 sampai dengan 2019 triwulan 3 itu menunjukkan pergerakan yang normal. Namun ketika terjadi guncangan yang ditandai dengan istilah structural break, memberikan goncangan terhadap pergerakan mata uang rupiah terhadap 4 mata uang negara mitra dagang tersebut. Lalu di dalam penelitian ini penulis Promovendus menyatakan bahwa pemilihan dasar teori diletakkan pada pendekatan moneter versi harga fleksibel, serta mengakui bahwa
Grand teori di dalam penelitian ini diletakkan pada law one price atau dalil satu harga. Yang selanjutnya menempatkan keyakinan bahwa di dalam penelitian ini tidak terjadi money illusion, sehingga kurs yang diamati adalah kurs real. Oleh karena itu, menjadi penting bagi Promovendus menyatakan bahwa pendekatan yang tepat yang digunakan sebagai pisau bedah di dalam penelitian yang dilakukan oleh Promovendus adalah pendekatan moneter fleksi harga fleksibel. Hal ini didukung oleh beberapa studi empiris, Edward 89, Henry 2007, Erdal 2018, Frankel dan Johnson 2013, Frankel 2014, McDonald 2007, Rapakuhar 2002, 2004, Taylor 2019, Umoru 2003 dan Wu tahun 1996. Selanjutnya, berangkat dari masalah penelitian di mana Promovendus mengamati bahwa ada fenomena di mana menunjukkan pergerakan kurs itu mengalami pergerakan ke arah yang depresiasi akibat daripada adanya guncangan atau structural break yang ditandai dengan kondisi awal COVID dan sebelum awal COVID, sebelum COVID dan pada saat ada COVID. Lalu dari masalah penelitian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana pergerakan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang negara dagang, kemudian bagaimana perbedaan antara pergerakan kurs rupiah terhadap mata uang mitra dagang, dan bagaimana pengaruh dari sisi overall test dan partial test atas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan penelitian ini di mana Promovendus ini menyatakan bahwa penyesuaian dalam pendekatan moneter dilakukan karena pada asumsi awal pendekatan ini belum mempertimbangkan mengenai guncangan atau structural break, sehingga menjadi penting memasukkan structural break ke dalam model penelitian sehingga menjadi dasar dalam pengembangan model ekonometrika untuk kepentingan penelitian ini. Selanjutnya, kegunaan penelitian ini dari aspek teoritis akan memberikan kontribusi penyesuaian dalam menempatkan asumsi structural break serta pengembangan model penelitian berbasis pada regresi data panel. Secara praktis, tentunya Promovendus menempatkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk kebijakan moneter dengan mempertimbangkan adanya kondisi structural break. Promovendus ingin menyatakan bahwa originalitas penelitian ini terletak pada tiga hal. Yang pertama adalah memasukkan structural break ke dalam model. Yang kedua adalah memilih pendekatan moneter harga fleksibel dengan pengukuran variabel real relatif yang menunjukkan selisih di dalam setiap variabel independen yang diamati. Yang ketiga adalah memasukkan structural break dengan memanfaatkan regresi data panel. Adapun hasil penelitian didasarkan pada regresi data panel yang dibangun dari model 34 yang disajikan oleh Promovendus, model 35, 36, dan menyederhanakan model 37 menjadi 38 sebagai upaya Promovendus untuk menunjukkan bahwa dalam pendekatan regresi data panel ada tiga hal yang bisa dikeluarkan sebagai output, yaitu FEM, REM, dan PLS, atau dikenal dengan Fixed Effect Model, Random Effect Model, dan PLS. Hal ini juga didukung oleh pemilihan model sebagaimana yang Promovendus dalami secara ekonometrika berdasarkan pada beberapa literatur, yaitu diantaranya adalah Baltagi, Green, termasuk Waldbeck di tahun 2002. Adapun hasil penelitian, Promovendus ini menyatakan bahwa akibat dari goncangan structural break memberikan dampak terhadap perbedaan di dalam intercept yang mengukur perbedaan pergerakan kurs rupiah terhadap mata uang 4 negara mitra dagang. Hal ini ditunjukkan oleh output yang disajikan di mana
fixed effect ini menunjukkan bahwa perubahan di dalam variabel independen hanya akan memberikan pengaruh yang sama terhadap pergerakan setiap mata uang. Namun dengan adanya structural break akan membuat pergerakan kurs rupiah semakin terkoreksi ke arah depresiasi yang ditunjukkan oleh kedua persamaan regresi sebelum COVID dan pada saat ada COVID. Hal ini menunjukkan ada perbedaan intercept. Selanjutnya, simulasi yang dilakukan oleh Promovendus menunjukkan bahwa ketika sebelum ada structural break, pergerakan kurs rupiah ditunjukkan oleh grafik bagian ini. Lalu ketika ada gejolak atau fenomena structural break, rupiah mengalami depresiasi. Namun di periode 2019 sampai 2022, Promovendus ini menyatakan bahwa ada perbedaan pergerakan ketika Promovendus mengeluarkan variabel structural break, di mana kurs dolar ini mengalami apresiasi terhadap rupiah atau rupiah terdepresiasi terhadap dolar. Lalu temuan lain yang ingin Promovendus sampaikan bahwa hasil menunjukkan bahwa pengaruh jumlah uang beredar relatif bertanggal negatif. Dipercepatnya karena waktu 10 menit ini. Baik. Kemudian inflasi bertanda negatif, tingkat suku bunga bertanda negatif. Sebagai pengakuan Promovendus, output ini memberikan justifikasi bahwa adanya kesulitan di dalam memaknai secara teoritis. Kesimpulan yang bisa diberikan oleh Promovendus adalah yang pertama, perbedaan intercept dan dari persamaan regresi yang ditunjukkan oleh pendekatan fixed effect itulah yang menjadi temuan penting di dalam penelitian ini, sehingga dengan adanya structural break itu memberikan dampak di dalam besaran perbedaan intercept mata uang yang diamati. Yang kedua, variabel structural break dalam model penelitian menjadi penting dalam memberikan informasi mengenai perbedaan mata uang antar negara. Kemudian yang ketiga adalah variabel structural break ini memberikan pengaruh positif. Artinya ketika terjadi goncangan pada saat memasuki periode COVID, maka mata uang rupiah mengalami depresiasi terhadap 4 mata uang negara. Olehnya menjadi penting bagi penelitian ini di mana Promovendus ingin menyatakan bahwa saran yang pertama perlu melakukan penyesuaian dalam proksi pengukuran structural break, di mana penelitian ini hanya memandang COVID dan kasus COVID menggunakan pendekatan dari variabel. Karena kenapa? Alasannya adalah Promovendus ini menyatakan belum ada pengukuran yang tepat saat itu, dan hingga saat ini masih dideteksi dengan penggunaan dari variabel. Yang kedua, menjadi penting dalam menjaga pergerakan kurs rupiah terhadap mata uang lain, terutama mata uang kuat, sehingga perlu bagi pengambil kebijakan otoritas moneter untuk memperhatikan komponen struktural break di dalam menentukan kebijakan. Yang ketiga, perlu memperhatikan pendekatan non-linear di dalam mengembangkan model penelitian. Demikian apa yang disampaikan oleh Promovendus. Kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Selanjutnya, saudara siap untuk memberikan argumentasi dari para penguji yang kami hormati. Sebagai kesempatan pertama, kami persilakan kepada Profesor Dr. Sugianto untuk mengawali. Silakan, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Sidang bersama Prof. Dayani dan juga para guru besar, para pemberi yang lain izin saya disuruh dahulu Pak Malik. Nah, sekali izin berapa menit Pak Dayani? Diberi waktu yang lebih panjang untuk semakin pendek semakin baik. Ya, Promovendus itu. Ya, terima kasih. Saudara Promovendus, pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat kepada saudara karena saudara sudah memilih suasana tidak enak selama 5 tahun. Jadi iya
mendaftar untuk jadi dokter itu artinya untuk mencoba bertahan dalam berbagai macam tekanan selama masih menjadi mahasiswa. Sebelum hari ini saya nggak tahu apakah dinyatakan sudah sah secara akademik atau belum, ini tergantung promotor dan ketua sidang nanti. Kalau saya sepersekian dari apresiasi sungguh saya sampaikan karena saudara Promovendus sudah bekerja keras untuk itu. Sekaligus saya ada dua hal. Yang pertama, mohon mungkin klarifikasi lebih dahulu, baru nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan temuan saudara Promovendus itu. Sekaligus juga mohon maaf karena bisa jadi saya tidak tepat memahami apa yang saudara Promovendus tulis atau mungkin keliru karena waktu yang mungkin terbatas. Nah inilah yang menurut saya perlu klarifikasi gitu. Dan saya bisa juga mohon izin mungkin tidak harus menunggu selesai waktu tadi, mungkin kalau klarifikasi kan bisa direct gitu ya. Jadi pertama tadi saya mengikuti paparan saudara Promovendus bahwa pada dasarnya teori dasar KUS itu adalah law one price, sehingga ketika kita bicara KUS itu pasti satu mata uang dengan negara uang yang lain. Nah, di sini yang saya pahami, saudara Promovendus mencoba menggali sesuatu yang baru dari disertasi ini, yakni satu mata uang rupiah terhadap berbagai. Nah, ini saya pikir ini saudara menawarkan usaha untuk kebaruan ini. Namun dalam pandangan saya, memilih sebuah kebaruan itu mempunyai konsekuensi, terutama konsekuensi metodologis dan tentu teoritis yang cukup untuk itu. Jadi ini yang mungkin nanti saya ingin klarifikasi tentang kebaruan ini. Kebaruan yang kedua yang coba ditawarkan saya baca, yakni memunculkan sebetulnya bukan sebuah variabel, tapi menurut saya memang tepat kalau itu monetary approach gitu. Karena dalam monetary approach itu tidak dikenal variabel-variabel di luar moneter kan gitu. Tapi saudara Promovendus mengenalkan, dan ini sebagai saya pandang juga sebagai sebuah usaha untuk memang yakni structural break COVID itu. Karena COVID itu bukan variabel, tapi adalah situasi yang abnormal, dan model itu adalah sesuatu yang normal. Jadi saya apresiasi terhadap ini semua, dua hal yang menurut saya penting. Dan konsekuensi metode tadi saudara sudah sampaikan dengan fixed effect atau random effect. Saya tidak terlalu paham lebih dalam tentang implementasi, tapi yang ini sering digunakan mahasiswa, jadi saya sudah belajar dari mereka. Jadi dua hal itu menurut saya sangat apresiasi, sekaligus juga apresiasi, sekaligus juga nanti klarifikasi. Kemudian yang kedua, nah ini yang mungkin nanti minta tanggapan. Model dasar dari saudara Promovendus adalah monetary approach gitu. Jadi tentu saya ingin tahu dalam monetary approach ini, di dalam perkembangan teori KUS, satu jurnal yang pernah dimuat, yang pernah saya baca, itu Scandinavian Journal tentang exchange rate gitu ya. Itu pendekatan moneter itu adalah sebuah model KUS jangka panjang atau jangka pendek kan gitu. Tentu ini menjadi sangat penting karena mensyaratkan asumsi-asumsi dasar yang dalam jangka panjang itu terutama dua asumsi, yakni apakah purchasing power parity itu terap atau tidak. Yang ini mendasarkan pada dua keadaan, yakni corporate interest parity berlaku sekaligus basic effect berlaku. Nah, maka pertanyaan saya yang perlu klarifikasi, di dalam model moneter yang saudara Promovendus bangun ini model jangka panjang ataukah model jangka pendek, dan apakah uji asumsi purchasing power parity itu sempat diuji kan gitu. Sebab kalau nanti ternyata tidak terbukti, sebetulnya model jangka panjang itu sudah gugur kan gitu. Yang basic, bukan yang fleksibel. Saya akan katakan bukan yang fleksibel, karena fleksibel itu pasti akan berbeda dengan basic. Mungkin bisa diklarifikasi apakah jangka panjang atau jangka pendek. Memberikan pendapat atas pertanyaan dari yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Efek Sugianto, SMSI.
Menurut Promovendus, yang pertama, Promovendus berada pada landasan teori moneter versi harga fleksibel, di mana asumsi yang menjadi dasar pertama adalah berkaitan dengan harga, karena perubahan kurs itu ditentukan oleh harga relatif pada masing-masing negara, sehingga menyatakan bahwa pendekatan moneter harga fleksibel memasukkan unsur purchasing power parity. Dan tentunya kembali ke pertanyaan tadi, apakah model yang dibangun dalam penelitian ini untuk kepentingan jangka panjang atau jangka pendek? Maka Promovendus menyatakan sikap dengan hasil temuan ini adalah jangka panjang. Terima kasih. Ya, yang berikutnya, saudara Promovendus, saya ingin langsung dikomentari. Dalam pandangan saudara Promovendus itu, ini selalu saya tanyakan, apa itu model? Karena Anda sedang membangun model kurs jangka panjang itu. Apa model yang menurut saudara sebelum saya langsung komentarnya? Dari sudut pandang Promovendus adalah menggambarkan tentang realitas. Oke, jadi model itu adalah abstraksi realitas. Nah, pertanyaan sedikit kalau macam gini, kapan sebuah model dikatakan baik? Baik, izin Promovendus memberikan pendapat model dikatakan baik jika berdasarkan pada teori. Oke, jadi saya selalu menggambarkan model itu seperti tukang jahit. Kalau membuat baju, tangannya panjang sebelah, dan belum tentu model itu jelek. Karena memang realitasnya adalah tangan dari yang digambar tadi adalah panjang sebelah. This is the good model. Ya, jadi model itu menggambarkan realitas dan berbasis teori. Baik, saudara Promovendus, atas dasar itu saya masuk kepada pertanyaan. Kalau tadi kan klarifikasi, santai saja. Saya membaca dengan ini, dengan baru-baru tadi sudah saya apresiasi. Pertama, saya membaca dari hasil temuan dari ini berbasis teori tadi, yakni di dalam model kurs itu selalu bicara bahwa variabelnya adalah diferensial. Entah itu money growth differential antara satu negara dengan negara lain, entah itu interest rate growth differential, tingkat bunga dari satu negara dengan negara yang lain, entah itu price, itu yang model basic kan gitu. Jadi diferensial, sehingga memaknainya adalah selisih itu sebagai satu variabel. Misalnya R minus R bintang dalam kurung itu sebagai satu variabel. Berbeda kalau kurungnya dibuka. Nah, itu mengakui otoritas masing-masing kan. Nah, saya ingin bagaimana memaknai model keseluruhan dari model yang Anda bangun ketika Anda menggunakan model basic tadi, model basic moneter yang dalam kurung tadi sebelum saya lebih jauh. Dapat bahwa di dalam menurunkan variabel model itu dan pengukurannya, variabel Promovendus melihat bahwa variabel itu perlu dicari selisihnya. Jadi berbasis pada selisih. Andai kata dalam hal ini Promovendus memberikan contoh, katakanlah tingkat suku bunga di Indonesia 5%, di Amerika 4%, maka selisihnya itu adalah 1%. Jadi perubahan yang Promovendus maksud di dalam penelitian adalah berdasarkan pada selisih. Kita lanjutkan sebelum Pak Dr. Edi Takwa, saya persilakan dulu Associate Profesor ini sudah di layar kita, Dr. Suparman yang berada di belakang Plon ini, Prof. Berada di belakang Plon beliau. Ya. Takutnya nanti ada signalnya hilang. Saya persilakan Dr. Suparman untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan kepada Ketua Tim Penguji, Sekretaris, dan seluruh tim penguji. Mohon maaf, kami mendapatkan tugas di luar kota, dari Pareto, sehingga pada kesempatan ini kami menguji secara online. Baik, saudara Promovendus, kita tahu bersama bahwa di dalam teori ekonomi atau di dalam teori itu adalah asumsi equilibrium. Sementara realitas itu
sifatnya disequilibrium. Artinya kondisi empiris itu disequilibrium. Tadi ada secara sepintas disampaikan oleh Prof. FX Sugianto kaitan bagaimana satu teori tadi menggunakan model atau pola itu tidak bersesuaian dengan kondisi realitas. Pertanyaan pertama kami mungkin karena sudah panjang kami tanyakan sejak dari proposal, ujian hasil, ujian tertutup dengan kesempatan ini. Pertama kaitan dengan riset gap. Di dalam pengembangan teori atau penelitian yang berkaitan dengan determinan dan nilai tukar, ya, jadi ini menggunakan kurs tapi biasa umum juga menggunakan bahasa nilai tukar. Biasa lebih familiar menggunakan di dalam moneter. Riset gap yang ditemukan oleh Promovendus berkaitan dengan hubungan determinan kurs rupiah terhadap mata uang negara lain, apa yang diperoleh ya, atau riset gap apa yang ingin diberikan solusi dari pendekatan menggunakan teori flexible price dengan memasukkan unsur structure break di dalam model. Silakan. Promovendus berpendapat yang pertama adalah berdasarkan teori moneter, pendekatan moneter versi harga fleksibel menempatkan bahwa semua pengukuran variabel itu adalah disarankan secara real, lalu mencermati pengukuran itu berdasarkan dasar di dalam melihat selisih. Lalu kaitannya dengan memasukkan unsur structural break, Promovendus berpendapat atas beberapa dukungan empirik menempatkan structural break sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya guncangan, sehingga di dalam model pendekatan moneter sepengetahuan Promovendus hingga saat ini belum mempertimbangkan adanya guncangan structural break. Dalam hal ini adalah kondisi COVID dan sebelum COVID, sehingga Promovendus menawarkan suatu kebaruan, yaitu dengan memasukkan structural break ke dalam model penelitian. Terima kasih. Selanjutnya kaitan dengan novelty tadi sempat disinggung, tapi juga sejak awal tadi sudah disampaikan oleh Prof. FX Sugianto bahwa structural break di dalam model sebenarnya sudah dilakukan di banyak riset sebelumnya. Artinya sesuatu itu tidak begitu baru, benar-benar baru. Namun tentu saja di dalam satu pengembangan atau perkembangan teori atau model empiris yang dihadapi di dalam peristiwa atau kondisi ekonomi, tentu saja mengajukan satu novelty itu membutuhkan berbagai kesiapan, terutama teori dan model yang sudah dilihat selama ini, yang sudah dikembangkan dan sudah ditawarkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya atau riset. Berkaitan dengan itu, novelty apa yang diyakini oleh Promovendus bahwa apa yang dimasukkan di dalam riset disertasi ini benar-benar berbeda dari riset sebelumnya, terutama berkaitan dengan pengembangan model dan teori flexible price. Disilakan. Promovendus ingin berpendapat yang pertama adalah berdasarkan pada memasukkan kondisi structural break ini didasarkan pada pendapat atau empiris yang dilakukan oleh James D. Hamilton pada tahun 1989 yang dikembangkan oleh Pye and Perron. Kemudian di dalam pendekatan itu dinyatakan bahwa hampir semua variabel ekonomi dipengaruhi oleh perubahan di suatu rezim. Sehingga di dalam disertasi ini Promovendus ingin menyatakan bahwa kebaruan yang ditemukan adalah terkait dengan structural break yang memberikan makna di dalam model ketika terjadi structural break menyebabkan pergerakan kurs yang awalnya sebelum ada structural break itu
rekan-rekan kurs itu dalam kondisi normal mengikuti teori flexible price. Namun ketika ada kondisi structural break itu mengalami perbedaan sebagaimana yang ditemukan oleh Prof. Venus. Terima kasih. Ketua, terima kasih. Mohon maaf Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sumarman. Selamat menikmati cumi-cumi di Bangkiri Pelabuhan. Jangan lupa bawa ke Palu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya kira waktu kita tinggal 30 menit. Saya mohon pengujian tersisa untuk satu pertanyaan saja supaya kita sesuaikan dengan waktu kita. Dan langsung ke pertanyaan. Ya, jangan komentar yang panjang, akhirnya nanti jawabannya pendek. Saya persilakan Dr. Edi Takwa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Sidang Ujian pada hari ini, Bapak Profesor Jainuddin dan para guru besar dan tim pengujian lainnya. Satu pertanyaan saja, Prof. Ya. Saya pikir tadi sudah banyak disampaikan oleh penguji utama, Pak Prof. Kakek Sugianto, ya. Begini Pak, satu saja. Kalau saya membuka hasil kajian Bapak, misalkan data-data yang ditampilkan di halaman 155, kemudian kita compare dengan halaman 142 dan 149. 155 itu adalah menggambarkan perkembangan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang yang utama tadi. Itu di sana itu menunjukkan bahwa di halaman 155 itu adalah selama era COVID itu nilai tukar kita itu adalah mengalami apresiasi, ya, appreciate semuanya. Kalau kita buka di halaman 155, ya, coba itu ada gambar 43. Halaman 155 gambar 43 itu semua mata uang kita itu mata uang kita terhadap 4 mata uang utama tadi itu semuanya mengalami apresiasi selama era COVID, ya. Semuanya adalah apresiasi semua, baik terhadap yen, terhadap yuan Cina, terhadap dolar Singapura maupun terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara kalau kita perhatikan data-data yang terdapat di halaman 142 dan 149, yaitu di tabel 41 dan 42, itu mata uang kita itu adalah selama era penelitian Anda, ya, itu adalah mengalami depresiasi, ya. Jadi menurut saya ada sesuatu yang agak kontradiksi di sini, ya. Kira-kira apa yang terjadi selama era COVID itu? Kenapa mata uang kita itu adalah mengalami apresiasi? Nah, sementara itu selama era penelitian Anda dari tahun 2010 sampai dengan 2022 itu semuanya itu adalah terjadi depresiasi terhadap 4 mata uang utama tadi. Mungkin ada hal tertentu yang bisa dijelaskan di era COVID itu, kenapa mata uang kita itu mengalami apresiasi terhadap 4 mata uang utama yang menjadi mitra dagang itu. Berdasarkan teori kurs moneter harga fleksibel, di mana memandang bahwa kurs mata uang itu merupakan harga dari uang antar negara, sehingga kondisi COVID yang menimpa beberapa negara, terutama negara yang diamati itu Cina, Jepang, Amerika, dan Singapura, kondisi COVID itulah yang membuat mata uang mereka mengalami pergerakan yang ke arah depresiasi. Artinya COVID itu sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masing-masing negara mitra dagang tadi, sehingga itu yang memberikan kontribusi terhadap apresiasi di dalam mata uang rupiah. Artinya kondisi ekonomi 4 negara mitra dagang ini jauh lebih buruk dibandingkan kondisi Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya dengan hormat saya persilakan Dr. Nur Hudiatul Hudamangun. Silakan Ibu Nur. Terima kasih Pak Ketua, Prof. Jainuddin, dan seluruh guru besar tim penguji dan juga teman-teman tim penguji. Sebenarnya apa yang terlintas dalam pemikiran kami untuk mendiskusikan hasil dari Promovendus ini sudah dibahas tuntas oleh pembahas utama Pak Prof. FX. Namun demikian, karena kita hanya dibatasi 1, saya sudah sebenarnya kedua yang paling penting minta
diklarifikasi, tapi kita harus tunduk dengan aturan. Oleh sebab itu, saya hanya satu saja yang belum terkonfirmasi, bahwa kita lihat ada di halaman hasil penelitian itu dan hasil hitungan ya, hitungan matematis yang saya lihat di sini, mulai dari halaman 213 dari hasil uji dan seterusnya itu memperlihatkan bahwa hasil penelitian saudara itu menunjukkan intercept yang berbeda. Sedangkan pada sisi lain terlihat slope-nya itu sama, gitu. Padahal kita ketahui bersama tadi juga sudah dibahas ya, bahwa selisih antara misalnya dolar ya, mata uang yen dan dolar Singapura itu jauh sekali gitu. Itu apa yang menyebabkan saudara bukan berani, kalau Yohan kan pernah takut, ayam aja dibonceng kan. Jadi maksudnya tidak seperti apa yang dimaksudkan oleh Prof. tadi ya. Jadi memang ada kesenjangan antar mata uang di mitra mata uang dari negara mitra yang saudara analisis. Saya pikir itu saja yang belum terkonfirmasi dengan baik. Oleh sebab itu kami minta tanggapan. Dan Pak Yohan ini bermitra dengan saya di pengajar moneter itu sejak beliau diterima jadi dosen. Sampai detik ini masih moneter. Jadi kita sudah dari hasil ini juga sudah kita diskusikan. Cuma pas melihat ini, kenapa ya? Kenapa ya? Coba. Ya, silakan. Secara metode analisis, pertama Prof. Venus ingin menyatakan bahwa dari hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan intercept. Namun di dalam besaran nilai slope itu sama. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil pengujian menempatkan pendekatan fixed effect sebagai dasar analisis. Beberapa studi empiris menemukan bahwa pendekatan yang tepat adalah random effect. Namun persoalan yang dihadapi oleh Prof. Venus adalah ketika jumlah jumlah variabel yang diamati lebih besar daripada jumlah data processing, maka ini akan mengganggu di dalam proses mengolah output. Yang pertama itu. Yang kedua adalah memang perbedaan intercept ini sebagai bukti bahwa keberadaan COVID ya, yang menjadi proksi di dalam kondisi structural break itu yang menyebabkan besarnya intercept di masing-masing mata uang tadi. Seperti itu. Jadi COVID inilah yang membuat mata uang semakin terdepresiasi ya, ketika di masa COVID seperti itu. Jadi di dalam model ini menemukan bahwa selain tingkat suku bunga tadi, COVID yang membuat mata uang mengalami depresiasi. Itu yang bisa Prof. Venus sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita pindah ke Dr. Hairul Anam sebagai promotor. Saya persilakan. Waktu konsultasi pertama dengan saya, Prof. Venus, itu kan tidak dimasukkan COVID ya. Tolong diceritakan apa latar belakangnya sehingga pada akhirnya dari hasil diskusi itu COVID-19 dimasukkan di dalam riset ini dan sekaligus mengkonfirmasi ini kalau dan kan saya masih satu ya kan? Makanya saya pakai dan karena dua pertanyaan saya sambung. Dan ya bagaimana memberitahu kepada kami cara mendeteksi bahwa structural bridge itu memang ada di dalam riset Prof. Venus. Ya, saya kira itu. Makasih Pak Ketua. Baik. Di tayangan ini Prof. Venus ingin menyampaikan bahwa
gejala adanya COVID itu menunjukkan pergerakan kurs real rupiah maupun kurs nominal yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh gambar ini. Jadi pada kondisi 2010 sampai dengan 2019 triwulan 3, rupiah itu bergerak dalam kondisi yang relatif stabil, sebagaimana yang dicanangkan oleh masing-masing negara terhadap mata uangnya dalam hal rupiah. Namun ketika ada COVID di 2019 Q4 itu ada pergerakan kurs yang mengarah kepada kurs rupiah terdepresiasi atas 4 negara, mata uang negara yang terdagang, sehingga memasukkan awalnya itu adalah COVID kemudian memandang sebagai struktural break. Kenapa dipandang sebagai struktural break? Karena adanya guncangan. COVID ini telah mengguncang perubahan pergerakan di dalam mata uang. Yang berikut adalah terkait dengan bagaimana struktural break di dalam model. Hal ini ditunjukkan oleh model penelitian di mana variabel X7 yaitu kondisi yang mencerminkan COVID yang diukur dari menggunakan pendekatan, dan di variabel 0 itu adalah kondisi sebelum ada COVID, 1 adalah kondisi saat ada COVID. Kenapa pengukuran yang dilakukan? Sejauh ini belum ada pengukuran yang baku atas kondisi COVID di dalam empiris untuk menjadi dasar bagi Promovendus untuk melakukan penelitian. Sehingga dengan menggunakan dasar teori regime switching model yang dikembangkan oleh Hamilton, maka Promovendus berkeyakinan bahwa guncangan itu memberikan dampak yang besar terhadap pergerakan kurs rupiah terhadap mata uang 4 negara yang terdagang maupun dengan mata uang negara lain. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf, Prof. Yanto. Mohon maaf, jadi kalau tadi saya beri kesempatan satu-satu pertanyaan, tapi yang ini sebagai promotor Maha Guru untuk beliau kesempatan untuk menurunkan ilmunya kepada Promovendus. Saya beri waktu yang cukup panjang. Silakan. Makasih Pak Ketua Kakanda Prof. Jaya Nurdin, Bapak-bapak pemuji, Saudara Yohan. Pertama, beberapa telah dari Prof. X Yanto saya sepakat itu jadi yang selisih persentase tadi ya, itu harus jelas Anda ini selisih persentasenya atau selisih angka nominalnya ya. Jadi selisih persentase angka nominalnya yang Anda hitung ya. Yang pertama ya, belum pertanyaan komentar soalnya Pak Ketua batasi kita. Yang kedua, beberapa hal yang tidak sejalan dengan teori tadi beberapa kali di ini. Saudara Promovendus, hari ini tuh tadi sudah disampaikan kira-kira rupiah sudah 16.400. Kalau biasa pagi-pagi karena diintervensi biasa 16.200, sore nanti kira-kira atau siang akan naik ya. Jadi ya, kalau kita lihat suku bunga sebenarnya fenomena moneter, suku bunga Bank Indonesia itu sudah lebih tinggi sebenarnya dari suku bunga Fed sekarang ini, hari ini ya. Jadi 6,25 BI, 5,5 apalagi namanya 5,5 Fed ya. Anda lihat Thailand juga itu lebih rendah malah. Jadi Thailand itu cuma 2,5, ringgit Malaysia itu cuma 3%. Mereka punya suku bunga acuan ya. Vietnam juga begitu. Jadi mereka malah rata-rata lebih rendah dari suku bunga Fed. Tapi mereka punya mata uang itu tidak lunglai dibanding dengan rupiah hari ini. Rupiah hari ini tuh lunglai, hancur. Itu artinya bahwa ekonomi kita sebenarnya yang digambar-gambarkan oleh Menteri Keuangan sakit, tidak sehat. Kalau misalnya
kalau misalnya saudara lihat hari ini ya, tahun ini kita bayar utang itu kira-kira 431 triliun. Tahun depan itu kira-kira kita akan bayar utang kalau sesudah jadwal itu sekitar 800 triliun. Sekitar 800 triliun tahun depan. Apa yang saya ingin katakan bahwa sebenarnya suku bunga ini di samping yang saudara maksudkan tadi juga efek moneter, juga ada efek fiskal di dalam. Jadi kenapa sebenarnya dia beberapa variabel tidak berpengaruh? Ada efek fiskal dan ada faktor psikologis di dalam. Nah ini mungkin ya kalau misalnya Anda lihat hari ini ya, kenapa rupiah lunglai ya, padahal misalnya ringgit tetap kokoh, baht tetap kokoh, padahal suku bunga acuannya mereka lebih rendah dari suku bunga acuan Fed. Tapi nilai mata uang Indonesia sekarang kita punya suku bunga 6,25% per tahun. Fed cuma 5,5, tapi tetap rupiah lunglai. Kenapa? Karena ada efek psikologis di dalam. Ada efek fiskal sebenarnya yang Anda tidak masukkan sebenarnya di dalam teori saudara, yang mungkin saja berpengaruh terhadap apalagi namanya suku bunga ya, suku bunga dengan mitra dagang. Nah oleh karena itu ya mungkin di dalam ini ya melihat fenomena hari ini misalnya saja ya, Anda pasti tentu jadi bingung karena kalau misalnya di hasil penelitian Anda ya suku bunga itu besar pengaruhnya selisih suku bunga. Tapi kalau kita lihat misalnya dibandingkan dengan Malaysia yang lebih rendah suku bunganya, Thailand lebih rendah suku bunganya, ya, Vietnam yang lebih rendah suku bunganya dari Fed, ya, tapi malah mereka punya mata uang tetap stabil. Ya. Jadi kira-kira mungkin juga perlu ditambahkan di dalam bahwa ketidaksejalanan dengan fenomena moneter ini karena ada efek fiskal ya yang berpengaruh terhadap kurs rupiah terhadap negara mitra dagang ya. Jadi Anda bisa lihat hari ini ya. Jadi kalaupun misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau saya punya pemahaman sebenarnya hari ini ya, itu satu fenomena bahwa kita punya fundamental ekonomi ini hancur. 431 triliun harus dibayar utang sekarang, tahun depan itu 800 triliun yang saya yakini akan dijadwal ulang karena tidak akan mampu dibayar itu juga sebenarnya efek psikologis ya. Orang lihat kita punya ini defisit ya, defisitnya sudah luar biasa, orang tidak akan mau berinvestasi orang asing masuk di Indonesia, akhirnya rupiah tertekan lemah ya. Jadi saya kira itu fenomena seperti itu juga efek psikologis perlu masuk di sini. Saya kira itu saja Pak Ketua. Saya punya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada komentar atau hanya sekedar menurunkan ilmu ini? Silakan menjawab. Data yang Provendus akses pada pukul 8:15 menempatkan informasi di dalam pergerakan kurs mata uang rupiah terhadap 4 negara mitra dagang yang dilihat dari kurs jual dan kurs beli. Untuk yuan itu terdeteksi 2.265,31 per yuan rupiah. Kemudian Jepang per 100 yen itu 10.426. Kemudian Singapura dolar itu 12.208,40. Dan US dollar itu kurs jual mencapai 16.504. Ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia lagi mengalami persoalan. Ketika dikaitkan dengan hutang tadi, maka Provendus berpendapat bahwa perubahan di dalam kurs nominal, walaupun bukan itu yang menjadi fokus penelitian Provendus, namun Provendus berpendapat ketika terjadi depresiasi mata uang rupiah sebesar yang mengarah pada nilai 16.000 sekian US dollar, maka akan menambah beban hutang Indonesia atas pinjaman yang dilakukan. Oleh karena itu, Provendus menyampaikan bahwa betapa pentingnya penelitian dalam hal kurs ini untuk menjadi sumber di dalam meningkatkan pengetahuan di bidang ilmu ekonomi moneter. Demikian pendapat Provendus. Terima kasih. Sidang yaitu Pak Sarjana, Profesor Adam Malik, silakan Prof. Ya, terima kasih. Saya kira sudah
seru tadi apa yang disampaikan secara teknis. Saya in general saja ingin minta komentar saudara Promovendus bahwa di dalam model moneter juga saya dengar-dengar tadi kan banyak sekali model-model ya tentang moneter, bagaimana kita memprediksi kondisi moneter Indonesia terhadap 4 mitra utama ini. Nah, saya ingin mendengar komentar saudara Promovendus karena tadi sempat juga saya dengar ada beberapa yang kalau apakah tidak signifikan berpengaruh kalau di statistik ya, apakah di ekonometrika juga begitu ya. Menurut saudara Promovendus, apakah model moneter yang Anda gunakan dalam penelitian saudara ini bisa dikatakan sesuai dengan kondisi apa yang kita alami selama 2010-2020? Ya, silakan saudara Promovendus berpendapat model moneter masih layak untuk digunakan di dalam penelitian. Karena kenapa? Karena ada asumsi bahwa harga itu yang akan mempengaruhi kurs. Walaupun di dalam perkembangan model moneter menawarkan beberapa perkembangan model dengan berbagai perdebatan, sehingga model ini masih layak. Lalu di dalam pengembangan model ekonometrika, Promovendus meyakini bahwa dengan memasukkan kondisi structural break ini akan menambah ketepatan di dalam menilai arah pergerakan kurs rupiah, apakah terdepresiasi atau terapresiasi sebagai akibat dari perubahan di dalam selisih ukuran variabel yang diamati oleh Promovendus. Sekian, terima kasih. Saya ingin bertanya yang sederhana saudara. Ketika zamannya Orde Baru, pemerintah biasanya melakukan kebijakan penentuan nilai tukar itu dengan keputusan pemerintah ya, $1 2.500 misalnya. Itu namanya apa? Jika kondisi seperti itu maka dikatakan adalah rezim kurs tetap. Kurs tetap. Ya. Kemudian yang Promovendus tawarkan ini mana lebih bagus dibanding kurs tetap? Kurs tetap. Iya, baik. Izin, Promovendus berpendapat bahwa ketika perekonomian suatu negara dikatakan perekonomian yang kecil, maka akan tepat menggunakan pendekatan rezim kurs tetap. Tetapi ketika kondisi perekonomian suatu negara terbuka seperti negara Indonesia, negara kita dan beberapa negara lain termasuk akan lebih menguntungkan menggunakan kurs menambahkan. Kenapa? Karena tidak memberikan beban tersendiri kepada pemerintah dalam hal mengintervensi perubahan kurs tadi. Demikian jawaban Promovendus. Tim penguji ujian setelah melakukan rapat singkat mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studi sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 4,0. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberikan nilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka terakhir kelulusannya sebagai Dr. Johan dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Apakah saudara menerima keputusan ini? Kalau tidak, kita ulangi. Baik, terima kasih. Dengan sangat senang hati, Promovendus menyatakan menerima keputusan tim penguji ujian terbuka. Alhamdulillah. Baik, silakan maju ke depan untuk mendatangi berbicara di depan sekretaris. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, kita melantik kandidat baru kita untuk doktor kepada saudara Johan. Saya mohon kita semuanya berdiri. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya ketua panitia ujian doktor melantik saudara Johan menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu ekonomi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara
abdikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara Yohan dapat mempertahankan integritas ilmu saudara sebagai seorang doktor. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara. Selamat ya, sukses selalu. Cium tangan sama promotor. Sudah turun ilmunya. Saya mohon kita semua duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Sang Pencipta Langit dan Bumi yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memasuki babak baru di dalam pencapaian gelar akademik, yang tentunya gelar ini bukan hanya sebagai gelar tetapi memberikan beban akademik yang begitu besar di dalam rangka memenuhi pengetahuan. Saya merasa apa yang ditemukan hari ini masih punya kelemahan. Olehnya ke depannya berbekal keinginan yang teguh akan berupaya mencari pengetahuan yang benar yang bersumber dari guru-guru saya. Yang terhormat saya sebutkan pertama promotor saya Bapak Profesor Dr. Herpol Padatope selaku promotor, yang kedua Bapak Dr. Hairul Anam SMSI selaku kopromotor, yang ketiga Bapak Profesor Dr. F.X. Sugianto SMSI selaku guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang sudah meringankan langkah kaki menuju tempat sidang ujian terbuka hari ini. Penghargaan yang begitu luar biasa ketika saya pernah menempuh studi di UNI, namun beliau tetap memberikan kekuatan bagi saya. Anda bukan gagal, tetapi Anda hanya tertinggal akibat kebijakan yang tidak mengikuti apa yang sepertinya kami dapatkan. Perjuangan kami di 2017 sebagai mahasiswa doktor ilmu ekonomi di UNDIP, beliau selaku guru besar selalu berupaya mencarikan solusi bagi saya untuk tetap bertahan. Oleh karena itu, dengan besar saya mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau. Semoga apa yang beliau lakukan tidak akan pernah menghapus segala kesalahan beliau. Dan begitu luar biasa apa yang beliau berikan. Yang berikut saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sidang Ujian Bapak Profesor Jainuddin yang sudah berkesempatan dan ikhlas menjadi Ketua Penguji saat ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc AIPU ASMM selaku Sekretaris dan selaku Direktur Pasca Sarjana. Yang berikut saya mengucapkan terima kasih kepada penguji internal Bapak Dr. Edi Toka SMSI selaku penguji internal sekaligus Ketua Prodi di tempat di mana saya mengabdikan diri. Yang berikut saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nuliatul Ramangun yang telah menjadi guru semasa S1 dan menjadi senior yang baik di UNDIP. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Suparman SMSI yang merupakan dalam sapaan akrab saya menyatakan beliau adalah kakak sekaligus guru bagi saya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua saya, senior kami di UNDIP yang membuka jalan bagi kami dalam meraih beberapa pengetahuan dan gelar, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Eko Cokrilono SMSI. Sosok beliau adalah begitu luar biasa bagi saya, di mana kami boleh menginjakkan kaki di UNDIP karena upaya beliau membuka jalan bagi kami.
Yang berikut, saya mengucapkan terima kasih di dalam beberapa tempaan, walaupun dalam kondisi yang terbatas, tetapi membuat penulis teguh untuk melanjutkan penelitian ini, yaitu secara spesial Bapak Dr. Fuad Iwan Tanjung. Terima kasih banyak Pak. Saya yakin kritik dari beliau menambah saya untuk menempatkan bahwa disertasi itu bukan dibangun hanya atas dasar model empirik, tetapi harus berdasarkan teori yang kuat. Sehingga pada kesempatan hari ini saya menyatakan bahwa suatu penelitian jika tidak ditopang oleh teori yang kuat, maka itu adalah gagal. Terima kasih banyak. Secara spesial saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Stea di usia yang ke-81 masih begitu besar peranannya menghadiri sidang ujian ini. Terima kasih banyak Mama. Ya. Terima kasih kepada orang tua saya, Bapak almarhum Anwar, yang tentunya di masa hidup saya memberikan kontribusi yang betul luar biasa. Walaupun dalam usia yang singkat 45 tahun beliau harus berpulang ke pangkuan sang ilahi. Di sidang promosi ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya, kakak tertua yang saat ini tidak bisa hadir karena harus bertugas, Bapak Arifin Laturama. Kemudian ada kakak perempuan saya, Ibu Meike Laturama. Ada kakak saya yang juga bertugas mendampingi kegiatan di Kota Palu, Bapak Mulyadin Laturama. Kemudian ada kakak saya, ya, Bapak Robin Laturama, yang juga masih dalam persiapan menuju ke sini. Kemudian terima kasih banyak kepada istri saya, Wildiana Arashid, anak saya, Syain Caroline, Aaron William, yang ketika penulis mengalami kemudahan di dalam mengolah data, mencari data, selalu menopang. Secara khusus penulis menyampaikan doa dan hormat sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Firmansyah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Undip, yang saat ini terbaring sakit. Semoga doa dari saya bisa memberikan kesejukan kesehatan bagi beliau. Semoga Pak Prof. Firmansyah bisa sehat, karena tanpa beliau data penelitian saya tidak akan komprehensif di dalam pengumpulannya. Data ini dikumpulkan begitu lama, kurang lebih 8 bulan. Ketika bolong-bolong saya meminta, Prof, mohon saya dibantu. Saya tidak memiliki akses ke Bloomberg karena ke Gajah Mada pun saya tempuh harus meminta bla bla bla. Tapi ke Undip memberikan saya kelonggaran tanpa membuat hal-hal yang rumit, beliau langsung eksekusi. Terima kasih banyak. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kaprodi, Ibu Profesor Wahyuningsi PhD, yang memfasilitasi saya untuk studi menyelesaikan pendidikan hingga saat ini. Terima kasih banyak Prof. Beliau ini adalah rekan seperjuangan memasuki UNTAD, menapakkan kaki di UNTAD. Kami seperjuangan masuk sebagai dosen, namun beliau menularkan ilmunya, dan tentunya harapan kami adalah beliau akan menularkan jabatan akademik bagi kami yang masih akan meraihnya. Secara khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Bapak Dr. Yunus Adi, kemudian Ibu Dr. Raga Tukain Monan, kemudian Bapak Ibu dosen ada Bapak Dr. Haji Syamsuddin HM, Ibu Dr. Siti Rahmawati Aco, Bapak Dr. Muhtar Lutfi, Ibu Dr. Ita. Terima kasih banyak. Kemudian rekan-rekan seperjuangan saya secara spesial ada Ibu Nurdaningsih yang menemani penulis di dalam berbagai hal, menyiapkan dan sebagainya. Harapan saya sebagai orang yang mencapai gelar hari ini, berharap rekan-rekan saya bisa menyelesaikan studi, dan tentunya peranan itu bisa mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu dosen yang ada di sini.
Secara khusus penulis juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim kerja, ada Pak Rahmat Hidayat, ada Pak Hauris yang membantu penulis untuk mendesain grafis, baik tidaknya, kemudian Ibu Rita, kemudian Ibu Vera yang membantu penulis mendeteksi kesalahan-kesalahan ketikan dan sebagainya. Begitu besar peranan beliau-beliau semua di dalam penyempurnaan. Akhir kata, di dalam naskah disertasi penulis tentunya masih ada hal yang harus disempurnakan berdasarkan masukan dari seluruh tim penguji. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penguji. Terima kasih. Sekian. Sebelum sidang yang terbuka yang saya tutup, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama buat Dr. Yohan, ucapan terima kasihnya dalam naskah ini, rektornya itu masih disebut Dr. Cio. Ya, tolong disempurnakannya. Itu salah yang saya ingin tadi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Direktur Pasca Sarjana yang hari ini memberi kesempatan saya menjadi pimpinan sidang untuk ujian terbuka saudara Johor Dr. Yohan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Koordinator Prodi Ilmu Ekonomi, Profesor Wahyu Ningsih. Kemudian teristimewa penguji eksternal kita, Profesor Dr. Sugianto, SCMS, yang sudah jauh-jauh dari Semarang bisa hadir. Dan jangan bosan-bosan kalau lihat, jangan bosan-bosan. Baik, terima kasih kepada tim promotor, Profesor Patatope dan Dr. Hairul Anam. Saya tadi ini sudah dikeluarkan semua. Insya Allah mudah-mudahan Yohan ini merupakan murid yang dengarkan suhunya ya, sebenarnya penting. Kepada penguji internal, Dr. Edi Takwa, kemudian Dr. Nuh Diatul Hudamangun yang juga hadir. Di sini juga di tengah-tengah kita ada Dr. Iwan dan Dr. Eko Joko Ledono. Terima kasih sudah menghadiri ujian ini. Juga kepada sekretaris sudah juga kepada seluruh hadirin serta keluarga yang berbahagia. Selamat ya, hari ini Pak Johan sudah menjadi doktor. Mudah-mudahan berkah bagi keluarga, bagi kampus maupun bagi bangsa dan negara. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, sidang ujian ini saya tutup dengan resmi.